Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab dari kitab Al-Ifadah wal I'lam bi Fawaid Risalah Nawaqidul Islam karya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Beliau menyebutkan berkaitan dengan anwa'us syafa'ah, jenis-jenis syafaat. Ada syafaat yang dikhususkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga syafaat yang untuk beliau dan juga untuk selain beliau. Pada pertemuan sebelumnya kita membaca keterangan yang disebutkan oleh beliau hafizahullah taala berkaitan dengan syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-naw'ul awwal asy-syafa'atul 'uzmah. Jenis yang pertama syafa'atul 'uzmah, yaitu syafaat yang dikhususkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tidak ada yang bisa memberikan syafaat pada waktu itu melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang bagaimana? Wa hiya minal maqamil mahmud alladzi yab'atsahu Allahu 'azza wa jalla. Wa hiya syafa'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahli al-mauqif. Haitsu yashfa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam liyaqdha bainahum atau liyuqdha bainahum. Wa dzalika 'indama yatlubunaha minal anbiya bid'an min bi abina Adam alaihi salam. Fayata'akhkharul anbiya wa ulul azmi minar rusul an dzalik. Fa idza talabu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yashfa'a lahum 'inda Allah tabaraka wa ta'ala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ana laha fayasta'dhinu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala rabbih wa yaqa'u sajidan wa yaftahu Allahu alaihi minal mahamidi ma lam yakun ya'rifuhu qabla dhalik wa yutawwil sujudahu sallallahu alaihi wasallam thumma yuqal ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul yusma'u lak wa qul yusma' lak wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Fayawma idzin yab'atsuhumullahu maqaman mahmudan yahmadu 'alaihi alul jam'i kulluhum fahadhihi syafa'ah yantafi'u bima kullu ahli al-mauqif min jihati faslil qada'i bainahum. Sudah? Kemarin sudah kita baca ini? Sudah ya? Jenis syafaat yang pertama syafaatul 'uzmah, yaitu syafaat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat manusia nanti di mauqif fi arasatil qiyamah, di tempat yang dikenal dengan padang mahsyar ya. Ketika umat manusia dibangkitkan, matahari didekatkan di atas kepala mereka sejarak 1 mil. Faminhum, di antara mereka ada orang yang keringatnya tadi sampai ke mata kaki. Ada yang sampai ke betis, ada yang sampai ke pinggang, ada yang sampai ke dada, bahkan wa minhum man yuljimul araq. Di antara mereka ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya tadi. Sehingga umat manusia mendatangi para nabi. Mereka datangi pertama kali Adam, kemudian mereka datang kepada Nuh, kemudian mereka datang ke Ibrahim, kepada Musa, kepada yang seterusnya sampai mereka mendatangi Isa alaihissalam. Seluruh para nabi ya'tadzirun, menyebutkan uzurnya dan menyebutkan kesalahannya, kecuali Isa alaihissalam. Akhirnya mereka mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah azza wajalla supaya cepat diputuskan. Jangan ngambang, jangan tidak ada keputusan yang jelas, cuma dipanaskan tapi tidak diadili. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyungkur sujud di bawah arasy, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian dan sanjungan, sehingga beliau pun diperintahkan atau diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberikan syafaat, sehingga diputuskanlah keputusan
umat manusia. Ini dikenal dengan asy-syafa'atul uzmah, atau istilah lain apa? Al-maqam al-mahmud. Nah, syafaat yang seperti ini kata para ulama, la yunkiruhu ahlul bid'ah wal ahwa. Syafaatul uzma, syafaat yang tidak diingkari oleh ahlul ahwa wal bid'ah. Mereka juga menetapkan adanya syafaat yang seperti ini tadi. Kemudian an-naw'us tsani, jenis yang kedua, syafaatun Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahlil jannah ayyadkhulu al jannah. Jenis yang kedua, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk surga agar mereka bisa masuk ke dalam surga. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu memberikan syafaat kepada penduduk surga supaya mereka bisa masuk surga. Mereka ini sudah siap-siap masuk surga, namun tertahan sampai Nabi kita Muhammad SAW yang membukakan pintu surga tersebut. Haitsu yajtami'ul mu'minun alladzina hum ahlul jannah, yang mana kaum mukminun pada waktu itu mereka merupakan ahlul jannah berkumpul. Wa ya'tuna Adam alaihissalam fayaqulun ya abana istaftih lanal jannah, sehingga mereka mendatangi Adam alaihissalam lalu mereka mengatakan kepada Adam, wahai bapak kami. Adam adalah Abul Bashar, bapaknya umat manusia. Mereka umat manusia mengatakan kepada Adam, ya abana istaftih lanal jannah, tolong mintakan buka surga itu untuk kami. Fayadfa'uha an nafsi alaihissalam, lalu Adam alaihissalam menolaknya. Ila ayyatu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fayaqumu fayu'dzan lahu, sehingga mereka pun mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit, kemudian diizinkan untuk beliau agar dibukakan pintu surga tersebut. Wa ya'ti sallallahu alaihi wasallam babal jannah fayastaftih, sehingga Nabi kita Muhammad SAW mendatangi pintu surga tersebut, lalu beliau meminta bukakan pintu tadi. Fayaqulul khazin, sehingga penduduk atau penjaga surga pun berkata, man anta, siapa engkau? Fayaqul Muhammad, lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku adalah Muhammad. Fayaqul bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Kata khazinul jannah, penjaga surga, mengatakan, dengan perantara engkaulah, dengan sebab engkaulah aku diperintah dan aku tidak akan membukakan pintu surga ini kepada seorang pun sebelum engkau ya Muhammad. Sehingga orang yang pertama kali dibukakan pintu surga untuknya siapa? Untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhirul umam, umat yang paling terakhir dari kalangan umat manusia, namun mereka adalah umat yang pertama kali nanti akan masuk ke dalam surga. Nahnul akhirun, nahnul awwalun, kami adalah umat yang pertama nanti akan masuk ke dalam surga. Walaupun mereka pada hakikatnya umat Muhammad SAW adalah umat yang terakhir, namun nanti di hari kiamat adalah umat yang pertama kali masuk ke dalam surga. Fauna tuftahul jannatu di ahliha, maka disinilah pintu surga itu dibuka untuk penduduk surga. Wa yadkhuluhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga tersebut. Wa yudkhalu man kana min ummatihi man la hisaba alaihim wa la azaba minal bab al-ayman min abwabil jannah thumma yashtarikun nas fi abwabil jannah. Kemudian dimasukkanlah orang-orang yang berhak untuk masuk ke dalam surga dari kalangan umat beliau, yaitu dari golongan orang-orang yang tidak dihisab, tidak diazab. Mereka dimasukkan dari pintu sebelah kanan pada bagian pintu surga. Kemudian berserikatlah umat manusia untuk masuk ke dalam surga tersebut dari pintu-pintu yang ada. Jelas?
Ini syafaat yang khusus bagi Nabi kita Muhammad SAW, yaitu syafaat li ahlil jannah ayadkhulu al jannah. Maknanya tidak diizinkan mereka masuk ke dalam surga sampai mereka meminta tolong, minta syafaat kepada Nabi SAW agar Nabi SAW meminta kepada Allah Azza wa Jalla diizinkan untuk bisa masuk ke dalam surga. An-naw'us tsalits, jenis yang ketiga, syafa'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam li ammihi Abi Thalib. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Abu Thalib. Ya ikhwan, Abu Thalib mata kafiran, mati dalam keadaan kafir. Sehingga kurang tepat kalau Abu Thalib itu didoakan dengan radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena Abu Thalib bukan golongan sahabat. Abu Thalib memang membela dakwah Nabi Muhammad SAW, mendukung Nabi SAW, banyak pembelaan dan banyak jasa beliau terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Namun ingat, Abu Thalib tidak pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika Abu Thalib sakit, didatangi oleh Nabi Muhammad SAW, Rasul ingin mengajak beliau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di samping Abu Thalib ada dua orang laki-laki yang mengajak Abu Thalib agar tetap istiqomah di atas agamanya Abdul Muttalib. Siapa dua laki-laki tersebut? Yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan kepada paman beliau, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, suatu kalimat yang dengan kalimat ini tadi aku akan membela engkau di hadapan Allah Azza wa Jalla. Namun Abu Jahal bersama temannya Abdullah bin Abi Umayyah tetap mengatakan, ya Aba Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Thalib, apa engkau benci terhadap agamanya bapak kita, agamanya Abdul Muttalib? Rasul tetap mengulangi lagi, mereka tetap mengajak lagi, Rasul mengulangi lagi, sampai Abu Thalib mata ala millati Abdul Muttalib, wafat, meninggal, mati dalam keadaan masih berpegang teguh dengan agamanya Abdul Muttalib, agama menyembah berhala. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya Rasulullah, inna ammaka ad-dhal qad mat. Wahai Rasulullah, sesungguhnya pamanmu yang sesat itu telah wafat, telah mati. Tanpa diragukan lagi, Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Namun dalam kondisi Abu Thalib mati dalam keadaan kafir, Abu Thalib meyakini kebenaran Nabi kita Muhammad SAW, meyakini kebenaran dakwah Islam. Dalam sebuah bait syair yang diriwayatkan oleh Ibnu Hisham dalam sirahnya, Abu Thalib mengatakan, laqad alimtu bi anna dina Muhammadin khairu adyanil bariyati laulal malamata aw hidara masabbatin la ra'aitani samhan bidzaka mubina. Kata Abu Thalib, aku sungguh telah mengetahui bahwasannya sebaik-baik agama adalah agama yang dibawa oleh Muhammad. Kalau bukan dikarenakan takut dicela, takut dikecam oleh kaumku, niscaya engkau akan melihat aku masuk ke dalam agama tersebut dengan plong, dengan mudah. Namun takut omongan orang, takut di gini, itulah yang menghalangi dia untuk masuk ke dalam agama Islam. Ya. Itu Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Nah, karena dia ada jasa terhadap Islam, Abu Thalib ini banyak sekali pembelaan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Makanya ketika Nabi kita Muhammad SAW sudah tidak ada yang membela lagi, paman beliau Abu Thalib sudah mati, sudah meninggal, istri beliau juga sudah meninggal, Khadijah, maka beliau tidak bisa bertahan lagi di kota Mekah, beliau pun berhijrah menuju kota Madinah. Nah, syafaat Nabi SAW kepada paman beliau Abu Thalib bi ayyu khaffaf anhul azab, yaitu dalam bentuk diringankan baginya azab. Li anna Abu Thalib qad mata ala syirik, dikarenakan Abu Thalib mati di atas kesyirikan. Walam yaqul,
Dan Abu Thalib tidak mengucapkan la ilaha illallah, tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ma'a taqaddumi nusratihi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibarengi ya adanya pembelaan terhadap Abu Thalib kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib banyak membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Al-Abbas radhiyallahu anhu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib, yaitu paman Rasul, pernah berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma aghnaita an ammik." Ya Muhammad, ya Rasulullah, apa yang engkau buatkan, jadikan pembelaan atau kecukupan untuk pamanmu? Apa yang engkau balaskan jasanya untuk pamanmu? Fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka. Sesungguhnya dulu pamanmu, yaitu Abu Thalib, biasa melindungi engkau dan marah untuk membela engkau. Wa hadza ala sabilis su'al la ala sabilil istinkar. Ini cuman sekedar bentuk pertanyaan, bukan bentuk pengingkaran terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au nahwi dzalik, atau yang semisal itu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, huwa fi dhahdahin min nar walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa fi dhahdahin minan nar. Dia berada di dhahdah. Dhahdah itu maknanya orang kalau berjalan di air, ada air misalkan, nah, kakinya itu tenggelam, bagian kaki bawah. Nah, dalam riwayat yang lain itu Abu Thalib dipakaikan berupa sendal trompa dari neraka. Dalam artian kakinya itu cuma masuk neraka, badannya enggak, cuma kakinya saja. Itu luar biasa ikhwan, panasnya. Disebutkan dalam hadis yang setelahnya sampai mendidih otaknya, baru kakinya saja, belum badannya. Lalu Nabi SAW mengatakan, walaula ana, kalau bukan aku, lakana fid darkil asfali minan nar. Ini Abu Thalib berada di bawah dasar neraka. Min babil faedah, pada ucapan Nabi SAW, walaula ana, kalau bukan aku. Ini contoh yang disebutkan oleh para ulama, tempat-tempat yang diperbolehkan mengucapkan lau, ya, diperbolehkan mengucapkan lau. Di antaranya apa? Mimbabil khobar, mimbab al khobar. Ini mimbab apa? Khobar. Yang tidak diperbolehkan mengucapkan lau, fa inna lau taftahu amal syaitan. Lafaz lau, kalau itu membuka pintu syaitan, yang tidak diperbolehkan pada bab fi amrin i'tirad 'alal qadar, pada perkara menentang takdir. Adapun pada perkara yang sudah berlalu, bukan dalam rangka untuk i'tirad 'alal qadar, namun min bab al khabar, itu tidak masalah. Di antaranya ada juga kondisi-kondisi yang lain yang juga diperbolehkan. Wa dzukira Abu Thalib 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Ketika disebutkan Abu Thalib di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, Rasul mengatakan, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah. Barangkali syafaatku bermanfaat bagi Abu Thalib nanti di hari kiamat. Fayuj'alu fi dhahdahin minan nar yablughu ka'baihi yaghli minhu dimaguhu. Dia diletakkan di api neraka pada bagian kakinya, yang sampai api tadi mencapai kedua mata kaki, sehingga mendidihlah otaknya tadi. Muttafaqun alaih. Otaknya Abu Thalib itu mendidih gitu loh.
Bukan badannya yang masuk neraka. Apa yang masuk neraka? Cuma kakinya saja ya, sampai mata kaki. Fa huwa la yakhruj minan nar. Namun Abu Thalib tidak keluar dari neraka. Kenapa? Karena Abu Thalib kafir. Abu Thalib kafir, tetap berada dalam neraka. Walakin yuj'al fi dhahdahin yablughu ka'baihi. Akan tetapi dia diletakkan di dhahdah yang apinya tadi mencapai kedua mata kaki. Wa min syiddati yaghli minhu dimaguhu. Saking sangat-sangat panasnya itu sampai otaknya mendidih. Fa hadza halu man kana fi dhahda minan nar. Fa kaifa biman ghamratuhu an-nar. Fa kaifa biman ghamaratuhu an-nar wa hatat bihi wal iyad billah. Ini kata beliau, kondisi orang yang berada pada dhahda neraka, berada pada terompanya neraka, sandalnya neraka. Terus bagaimana dengan orang yang diliputi, dikubangi oleh api neraka? Wal iyaz billah. Fannar syadidatul azab, syadidatul har. Fal aqil man haraba minha bi ta'atillahi azza wa jalla wal bu'du an ma'siyatihi. Maka kata beliau, neraka adalah azab yang sangat-sangat pedih, sangat-sangat panas. Fal aqil, sehingga orang yang berakal adalah man haraba minha bi taatillah. Orang yang berakal adalah orang yang lari dari neraka dengan menjalankan ketaatan kepada Allah, dengan menjalankan ketaatan kepada Allah, wal bu'di an ma'siyatihi, dan juga menjauh dari kemaksiatan. Itu orang yang berakal. Orang yang berakal apa? Al aqil man haraba bi taatillah wal bu'di an ma'siyatihi. Wa syahid anna Abu Thalib mata ala syirk. Kesimpulannya, Abu Thalib itu mati di atas kesyirikan. Lakin yashfa'u lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi idznillah. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat dengan izin dari Allah azza jalla. Yughaffifa anhu al-azab, supaya diringankan azabnya. La liyakhruja minan nar, bukan supaya dia bisa keluar dari neraka. Fa innal kufar mukhalladuna minan nar. Karena orang kufar mukhalladuna finnar, kekal dalam neraka. Wa hadzal naw' min asy-syafa'ah mustatsna min syarti ridhallahi azza wajalla 'anil masyfu'ilah kama taqaddam. Ini jenis syafaat yang seperti ini termasuk jenis syafaat yang dikecualikan dari syarat ridho Allah Subhanahu wa taala kepada al-masyfu'ulah. Apakah Allah ridho terhadap Abu Thalib? Tidak, karena Abu Thalib kafir. Tapi pada syafaat ini dikecualikan, ya, dikecualikan. Lakin hadhihi syafa'ah la takunu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bi idznillah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi syafaat yang seperti ini tidak akan mungkin bisa disampaikan, diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. An-naw'ur rabi', jenis yang keempat. Ini poin yang penting. Ya. Syafa'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahli Madinah. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Madinah. Nah, ini ya ikhwan, ada sesuatu yang ingin Anda tambih bagi penuntut ilmu. Kota Madinah adalah kota yang memiliki keutamaan setelah kota Mekah. Tapi ingat ya ikhwan, keistimewaan suatu kota, keistimewaan suatu negeri belum tentu bisa membuat antum mulia berada di tempat tersebut. Wal fadlu minallah, warahmah minallah. Anugerah rahmat itu berasal dari Allah azza wajalla. Wal hidayah biyadillahi subhanahu wa ta'ala. Hidayah berada di tangan Allah azza wajalla. Kam minan nas jalasu, betapa banyak orang yang duduk fi majalis al-haramain wal majalis fi Madinatin Nabawi,
mastafadu. Betapa banyak orang yang duduk entah di Mekah, entah di Madinah, entah dimanapun, tapi tidak mendapatkan faedah dari majelis tersebut. Ketika dikatakan kepada Salman Al-Farisi, kenapa kita tidak hijrah ke Al-Ardul Muqaddasah, yaitu Ardul Palestin, negeri Syam? Apa kata Salman Al-Farisi? Ya akhi, innal arda la tuqaddisu ahadan wa innama yuqaddisul mar'u amaluhu. Kata Salman Al-Farisi, ya akhi, innal arda la tuqaddisu ahadan. Sesuatu bumi, suatu negeri tidak akan merekomendasi seseorang, tidak akan bisa mentazkiyah, membersihkan seseorang. Wa innama yuqaddisul mar'a amaluhu. Yang merekomendasi membersihkan seseorang itu adalah amalan dia. Kalau dia baik, dia bagus, maka amalannya tadi yang akan membersihkan dia. Yang bermanfaat itu adalah amalan, bukan suatu negeri. Kita baca keterangan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, kata beliau, wahya liman asya fiha muwahhidan wa sabara ala shiddatiha. Ini syafaat Nabi SAW untuk penduduk Madinah bagi orang yang hidup di kota tersebut dalam kondisi bertauhid serta sabar di atas kesusahan-kesusahan yang ada, yang dia alami selama di kota Madinah tersebut. Walam yatasakhat wa mata biha, serta tidak berkeluh kesah lalu mati di kota tadi. Jelas? Ya ikhwah, ya tullabal ilm, khususnya antum yang ada di Indonesia ini tadi, kadang iklim yang ada di kota Madinah tidak sama dengan iklim yang ada pada wilayah kita. Panasnya luar biasa, sangat panas. Dinginnya juga sebaliknya, kalau lagi musim dingin, dinginnya luar biasa sangat dingin. Dan antum harus sabar bertahun-tahun, harus sabar sepanjang hidup. Plus antum juga harus beribadah dan bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla sampai mati di sana. Asy-Syaikh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala, beliau dulu mengajar di Madinah, kemudian beliau tinggal di kota Mekah. Kenapa beliau ingin tinggal di kota Mekah? Karena beliau ingin mengambil keutamaan kota Mekah. Ibadah di sana berlipat ganda. Ketika di masa tua, pada saat anak masih di Yaman, beliau memutuskan untuk pindah ke kota Madinah, berharap agar bisa wafat di kota Madinah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang akan kita baca. Namun ya ikhwan, itu semua angan-angan. Takdir kita sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan ngarep-ngarep, ya Allah aku matikan aku di kota Madinah, ya Allah matikan aku di kota Mekah. Mengharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala antum diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kondisi apa? Istiqamah di atas kebaikan. Kalaupun seandainya antum mengharap mati di kota Mekah atau mati di kota Madinah namun tidak alal khair, tidak ada bermanfaat sama sekali, ya toh? Walaupun antum wafat di negeri musuh, namun antum wafat dalam keadaan di atas ketaatan kepada Allah, di atas kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah antum dianggap sebagai husnul khatimah. Ingat ya, innal arda la tuqaddisu ahadan innama yuqaddisul mar'a amaluhu. Yang bersihkan seseorang itu adalah amalannya. Fahiya syafa'atun khasatun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khasatun li ahli Madinah. Ini syafaat yang khusus untuk Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Madinah. Fahiya ghairu syafa'al 'amah. Ini bukan syafaat yang umum. Allati takunu li ahli al-kaba'ir minal muwahhidin aw li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bukan syafaat yang umum yang diperuntukkan kepada pelaku dosa besar dari kalangan muwahhidin atau kepada umat ini secara umum, bukan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang kota Madinah, la yasbiru ahadun ala la'waiha
fayamut illa kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah idza kana musliman. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? La yasbiru ahadun. Tidak ada seseorang yang sabar ala la'waiha, di atas penderitaan-penderitaan yang ada di kota Madinah tersebut, fayamut, lalu dia mati di kota tadi, melainkan aku akan memberi syafaat atau saksi bagi dia nanti di hari kiamat, idza kana musliman, kalau dia seorang yang muslim. Musyrik tidak berlaku, kaum munafikin tidak berlaku hadis ini tadi. Fa wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fayamut ay fiha, dia mati di kota tersebut. Wa hadza yadullu ala anna man asyraka fil Madinah wa asya musyrikan la yaziduhu dzalika illa syarran. Ini hadis menunjukkan bahwasannya orang yang melakukan kesyirikan di kota Madinah lalu hidup dalam kondisi musyrik, maka yang demikian itu tidak menambah dia melainkan keburukan. Wala yashfa'u lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan memberikan syafaat kepada orang tersebut, orang musyrik. Wa annal munafiqin alladzina 'asyu fil Madinah la tanfa'uhum syafa'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kaum munafikin yang tinggal hidup di kota Madinah, mereka tidak akan bermanfaat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'nila yashfa' lahum, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan memberikan syafaat untuk mereka. Wa inna ma yashfa'u liman kana musliman wa 'asha fil Madinah muwahhidan. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan syafaat bagi orang yang muslim dan hidup di Madinah dalam keadaan bertauhid. Wa kana sabiran ala syiddatiha wa ala la'waiha, serta dia mau sabar terhadap kesusahan-kesusahan dan juga penderitaan-penderitaan yang ada di kota tersebut. Wala la yatasakhat wala yuzhiru as-sukhta wa mata ala dzalik, tidak berkeluh kesah dan tidak menampakkan keluh kesah, sehingga dia pun wafat di atas kondisi seperti itu, sabar. Wa ma'na qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa kuntu lahu syafi'an aw syahidan, adapun makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan aku akan menjadi pemberi syafaat bagi dia atau saksi bagi dia, qala ba'du ahli ilmi, sebagian para ulama mengatakan hakadza qalahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala'allahu wa'adda hadzal ladzi hadhi sifatu ayyakuna syafi'an lahu aw syahidan. Ya, inilah ya. Fala'allahu wa'ada hadza, barangkali Nabi SAW wa'ada hadza, menjanjikan yang demikian ini ya, yang mana ini adalah sifatnya Nabi SAW, status beliau sebagai pemberi syafaat atau saksi ya. Wa qala ba'du ahli ilmi au huna bi ma'na al-waw, atau huna di sini, waw di sini bermakna waw, ai akuna lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah, atau maknanya apa? Aku akan menjadi saksi atau dan pemberi syafaat nanti di hari kiamat. Dalam artian, kalau menurut makna yang pertama, beliau sebagai apa? Syafi' atau syahid. Syafi' pemberi syafaat atau syahid bagi saksi nanti di hari kiamat, kalau orang tersebut meninggal di kota Madinah. Atau lafaz au di situ bermakna waw, sehingga maknanya illa kuntu lahu syafi'an wa syahidan, syafi' dan syahid. Wa qala ba'du ahli ilmi au huna litaqsim, atau au di sini bermakna taksim, ai akuna syahidan lit-ta'i'in ashhad lahum, aku akan menjadi saksi bagi orang-orang yang taat, wa syafi'an lil usa minhum, dan aku akan memberikan syafaat bagi orang yang bermaksiat, min ahlil Madinah, dari kalangan penduduk Madinah, idza kana muwahhidin wa sabaru ala la'waiha wa matu ala tauhid, kalau seandainya mereka bertauhid dan sabar di atas penderitaan-penderitaannya dan mereka mati dalam keadaan bertauhid. Qalu ma'nahu, mereka para ulama mengatakan akunu syahidan li sinfin wa akunu syafi'an li sinfin, sehingga makna hadis
illa kuntu lahu syafi'an au syahidan, maknanya aku akan menjadi saksi bagi satu golongan, bagi golongan orang-orang yang taat, dan aku akan menjadi syafi', pemberi syafaat li usa, bagi orang-orang yang bermaksiat, minal muwahhidin, fa akunu syahidan lit ta'iin wa akunu syafi'an lil asin, sehingga Nabi kita Muhammad SAW akan menjadi saksi bagi orang yang taat dan menjadi pemberi syafaat bagi orang yang bermaksiat. Jelas? Wa qala ba'du ahli ilmi, sebagian para ulama juga ada yang mengatakan balil makna, bahkan makna illa kuntu lahu syafi'an au syahidan yaumal qiyamah, maknanya akunu syahidan liman kana ma'i min ahlil Madinah wa akunu syafi'an liman jaa ba'di min ahlil Madinah fakana musliman muwahhidan sabiran ila an mata ala dzalik. Makna yang berikutnya dari makna hadis tersebut adalah aku akan menjadi saksi bagi orang yang bersamaku dari kalangan penduduk Madinah. Maknanya apa? Aku akan menjadi saksi bagi para sahabat yang hidup di semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku akan memberi syafaat bagi orang yang hidup setelahku, yang datang setelahku nanti dari kalangan penduduk Madinah. Fakana musliman muwahhidan sabiran ila an mata ala dzalik, dan status orang tersebut muslim, muwahhid, sabar sampai dia diwafatkan oleh Allah azza wajalla. Fasyada liman ra'ahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sehingga asyhada, persaksian itu dikhususkan kepada orang yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syafa'a liman ja'u min ba'di mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan asy-syafa'ah itu dikhususkan untuk orang yang datang setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Sehingga makna hadis illa kuntu lahu syafi'an au syahidan yaumal qiyamah, maknanya apa? Syafi' liman ja'a ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syahid liman ra'ahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Misalnya gini, ada orang luar datang ke kota Madinah setelah wafatnya Rasul, nanti Rasul akan menjadi apa? Syafi'. Tapi bagi orang yang sezaman dengan Rasul, hidup bersama Rasul, Rasul akan menjadi apa? Syahid. Wa hadhihi asy-syafa'ah bisyaratun li ahli Madinah wa ikramun lahum idza hum ittaqullaha fil Madinah. Ya. Ini syafaat, kabar gembira bagi penduduk Madinah dan pemuliaan untuk mereka idza hum ittaqullaha fil Madinah, kalau mereka bertakwa kepada Allah di Madinah tersebut. Jelas? Fa anta ya Abdullah ya man taskunul Madinah baina amrain, engkau ya Abdullah, wahai orang-orang yang tinggal di kota Madinah, berada di antara dua perkara, imma syaraful azim wal maqamul karim idza taqaitallaha fiha wa sabarta hatta mitta. Bisa jadi engkau akan mendapatkan kemuliaan yang sangat agung dan kedudukan yang sangat terpuji apabila engkau bertakwa kepada Allah di kota tersebut dan engkau sabar di kota tersebut sampai engkau wafat. Fa innaka fil maqamil azim wa mau'udun bihadhihi syafa'ah, sesungguhnya engkau berada pada kedudukan yang sangat besar dan janji yang sangat agung dengan syafaat yang seperti ini. Wa imma wal iyadzu billah, bisa jadi perkara kedua, antusqita nafsaka fisyarril azim, engkau jatuhkan dirimu pada keburukan yang sangat besar. Ya ikhwan, hati-hati ya, kadang tidak setiap orang yang berada di tanah suci, baik tanah haram Mekah atau haram kota Madinah, berada di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan ada juga orang yang tidak sholat, ada juga yang tidak sholat jamaah, bahkan ada orang yang merokok, bahkan ada orang yang melakukan kesyirikan di dua kota tersebut, bahkan ada yang begini dan begini. Na'udzubillah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Madinah haramun ma baina 'air ila thawr, faman ahdatsa fiha hadatsan aw awa muhditsan
fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalullahu minhu yaumal qiyamah sarfan wala adlan. Kata Nabi SAW, kota Madinah itu berada di antara dua air wa thawr, itu bukit bebatuan, ya. Barang siapa yang memunculkan, mengada-ngada, membuat perkara yang baru di kota tersebut, atau melindungi pelaku kejahatan, ya, atau melakukan kemaksiatan, atau melindungi kemaksiatan di tempat tersebut, maka dia berhak mendapatkan laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat seluruh umat manusia. Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima dari dirinya nanti di hari kiamat, baik berupa amalan yang wajib ataupun amalan yang sunnah. Na'udzubillah. Ini ancaman dari Allah Azza wa Jalla bagi mereka-mereka yang tinggal di dua kota tersebut, yang tidak berada di atas ketaatan, justru sebaliknya berada di atas kemaksiatan. Nah, ini sebagai tanbih bagi antum semua, berada di tempat tersebut jangan bersandar dengan kemuliaan tempat tersebut. Kalau ingin mulia, maka kita sendiri yang merubah diri kita untuk senantiasa berada di atas ketaatan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Naktafi bihadzal qadar.